Oke, selamat pagi semuanya SMP Negeri Bolos Batam kelas 7 ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, langsung aja kita mulai. Materi kita hari ini yaitu tentang peta. Oke, peta. Mungkin kamu sudah sering lihat peta ya kan? Dia ada di atlas atau mungkin di buku waktu SD ya kan? Ini namanya peta. Di sini ada Bapak kasih dua contoh, ada peta Indonesia dan peta ini negara Kamboja gitu. Jadi di sini kita akan mempelajari apa semua fungsi-fungsi ini semua gitu. Fungsi-fungsi daripada yang ada di sini ada warna kuning, ada warna hijau, ada garis-garis, ada titik-titik, ada bintang-bintang. Ah, ini semua nanti akan kita pelajari ya dalam materi ini. Oke, jadi mungkin kamu pernah lihat undangan ya enggak? Di situ ada denah, itu peta sederhana. Kita kan dengan adanya itu kita mempermudah untuk mencapai tujuan. Baik, supaya lebih paham kita akan melihat di materi selanjutnya yaitu pengertian daripada peta. Jadi peta itu merupakan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi di bidang datar ya kan dan diperkecil sesuai dengan skala gitu. Kalau digambar sesuai dengan kenyataan terlalu besar nggak muat di kertas ya enggak gitu. Itu nanti pengertian peta. Kemudian ada lagi namanya fungsinya. Fungsinya itu menunjukkan tempat atau memberikan gambaran luas atau satu daerah. Sekaligus itu bisa menunjukkan itu manfaat atau ini perencanaan wilayah atau menyajikan gejala sebagainya gitu. Dari peta bisa kita tahu. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat apa itu unsur unsur peta supaya lebih paham. Baik, langsung aja kita lihat. Di sini ada unsur-unsur atau komponen peta. Yang pertama ada judul peta, sumber peta, garis astronomis, simbol peta, simbol garis, simbol warna, legenda, orientasi, dan skala peta. Oke, nanti ini akan kita bahas satu per satu. Kita mulai dari yang pertama. Ini dia. Oke, ini yang pertama ada namanya judul peta. Ini judulnya Kamboja. Berarti ini peta apa peta? Peta negara Kamboja. Jadi dengan adanya judul ini orang udah tahu, oh ini peta negara Kamboja. Sama seperti cerita atau novel pasti ada judulnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya sumber peta. Sumber peta itu artinya diambil dari mana? Ini peta Bapak ambil dari internet yaitu sejarah-negara.com. Jadi kalau kamu ingin melihat peta ini di internet, tinggal ketik ini akan muncul ini. Oke, itu sumber peta. Jadi kita harus beritahu dari mana kita ambil peta ini. Supaya nggak dibilang kita mencuri ya. Kemudian ada namanya garis astronomis. Garis astronomis ini dia, ini lihat ini ada ini namanya bujur, ini namanya lintang. Dua-duanya disebut astronomis. Jadi ini garis astronomis. Apa fungsinya ini? Fungsinya ini yang pertama yaitu untuk memperkecil dan memperbesar peta. Semakin kecil kotak ini, maka petanya juga semakin kecil. Semakin besar kotak ini segini, maka peta semakin besar. Yang kedua, fungsinya untuk menentukan iklim suatu daerah. Jadi kalau lintang ini tujuannya untuk menentukan iklim, apakah iklim tropis atau subtropis. Sedangkan garis bujurnya ini tujuannya untuk menentukan waktu suatu daerah, karena setiap daerah pasti beda waktu. Oke, itu letak fungsi garis astronomis. Kemudian yang ketiga ada namanya simbol area. Jadi simbol area ini menunjukkan daerah tertentu. Contohnya ini ada danau gitu. Nanti bisa juga contohnya di sini ada di pinggir-pinggir dekat laut ini rawa-rawa atau boleh persawahan, nanti ditunjukkan dengan simbol area. Kemudian ada lagi namanya simbol garis. Simbol garis ini mungkin sering kita lihat di peta. Ini contohnya ada batas negara, ada
ada ini jalan raya, yang ini ada ini namanya sungai, ini sungai, ini jalan raya. Ini itu namanya simbol garis. Jadi yang bentuk-bentuk garis lah itu disebut simbol garis. Lihat ini lebih jelas. Ini batas negara, ini jalan raya, ini kereta api. Itu nanti simbol garis. Terlanjut ada namanya legenda. Legenda ini sangat penting dalam sebuah peta karena dalam legenda ini semua dijelaskan tentang simbol-simbol ini semua apa artinya ini semuanya gitu kan. Contohnya ini ada kota kecil, kota biasa ini nih titik putih-putih ini. Kalau ini kota besar, ini contohnya kota besar ini gitu. Sedangkan ini titik ini kota besar. Oke, ibu kota negara. Itu nanti fungsi legenda ini dan juga ada warna-warna ini menjelaskan warna ini semua. Nanti lebih jelas dia ada di simbol warna. Di simbol warna ini nanti akan dijelaskan. Ada warna hijau sampai warna coklat. Warna hijau itu dataran rendah 200 meter, sedangkan warna coklat itu dataran tinggi 1.500 meter. Jadi kalau warna hijau ini kalau lihat ini berarti dataran rendah. Kalau warna coklat ini juga itu menandakan dataran pegunungan. Sedangkan warna kuning ini dataran tinggi. Kalau ini laut, semakin hijau, semakin biru, semakin dalam, semakin pudar warna semakin dangkal. Ini contohnya ini laut dangkal. Ini kalau lihat dari gambar ini warnanya ya. Oke, itu simbol warna. Kita lanjut lagi ada namanya orientasi arah. Ini untuk menunjukkan mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat gitu. Jadi kita bisa mengetahui oh ini sebelah sini utara gitu. Dan bisa kita tahu di sebelah utara batasnya negara Kamboja apa? Ada Laos, ada sebagian dari Thailand. Di bagian timur apa? Ada Vietnam, ada Laut Cina Selatan. Di bagian timur apa? Ada negara Vietnam. Di bagian barat apa? Ada negara Thailand. Itu nanti tujuan daripada orientasi arah supaya kita nggak salah mana timur mana barat. Kemudian ada namanya skala peta. Skala peta itu artinya memperkecil dan memperbesar peta. Jadi kalau lihat skala ini 1:3.200.000. Berarti peta ini diperkecil 3.200.000 kali gitu. Ingat ya, 1 cm ini arti 1 cm mewakili 3.200.000 cm. Ingat ya, 3.200.000 cm gitu. Berarti di sini 1 cm, di sini 1 cm, berarti itu sebenarnya 32 kilometer nyatanya. Jadi kalau sini 1 cm berarti itu 32 kilometer karena ini 3.200.000 hilangkan nolnya 5 karena senti ke kilometer. Nanti kita hitung ini di bawah ya. Terlanjut lagi ada namanya oke apa ini? Iya, inset peta. Inset peta itu apa? Untuk memperjelas suatu tempat diletakkan di pojok. Kenapa? Karena terlalu kecil, jadi tidak tahu. Ini contohnya ini Kepri, Kepulauan Riau, Batam. Ini kan apa seharusnya kan nampak karena ini maju, penting gitu kan untuk Indonesia, tapi terlalu kecil tidak kelihatan di sini. Supaya lebih jelas maka dibuat di sini namanya inset. Ini dia inset. Jadi kan lebih jelas kan nih. Ini Batam, ini Bintan gitu kan. Kalau sudah ketahuan kan terlalu kecil. Itulah inset itu memperjelas suatu tempat. Oke, itulah tadi unsur-unsur peta. Kita lanjut lagi. Oke, ini cara menghitung. Oh, salah ketik Bapak. Cara menghitung skala peta. Kalau mencari skala, rumusnya jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya cara menghitungnya jarak pada peta per skala. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Ini ingat rumusnya ya. Baik, kita coba contoh satu soal. Ini ingat kita baca sama ya.
Pada sebuah peta berskala 1:10 juta, jarak antara kota A dan kota B adalah 5 cm. Berapakah jarak sebenarnya antara kota A dan kota B? Berarti ini jawabnya, jarak sesungguhnya, rumusnya kan ini jarak pada peta per skala. Ingat, jarak pada peta per skala. Oke, lihat berapa jarak pada peta? 5 cm ini. Berapa skalanya? 1:10 juta. Kemudian cara menghitungnya ke mana? Berarti 5 per 1:10 juta. Kemudian supaya bisa dihitung berarti yang 10 juta ini naikkan ke atas. Berarti 5 kali 10 juta per 1. Ingat ya, per 1 jadi nggak perlu dibagi. Hasilnya 50 kali 10 juta. 5 kali 10 juta sama dengan 50 juta sentimeter jarak sebenarnya kota A ke kota B. Ingat ya, 50 juta sentimeter jarak yang sebenarnya. Di peta cuma 5 sentimeter. Itu udah. Jadi 50 juta sentimeter diganti menjadi kilometer. Berarti 500 kilometer. Kenapa? Karena 1 sentimeter ini mewakili mewakili 10 juta sentimeter. Berarti tinggal klik aja 10 kali 5. Udah, dapat 50 juta. Bagi ke kilometer, dapat 500 kilometer. Itu gampang kan? Silakan buat soal sendiri dan kerjakan ya. Kemudian ini ada contoh kedua. Contoh keduanya jarak kota C dengan kota D pada sebuah peta 8 cm. Sedangkan jarak sebenarnya di darat itu 160 kilometer. Berarti sini yang diketahui jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Apa rumusnya? Berarti ditanya sini apa ditanya? Yang ditanya berapa skala peta tersebut. Berarti ini berapa skala tersebut? Rumusnya skala sama dengan jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Berarti jarak pada peta 8 cm, jarak sesungguhnya 160 km. Berarti 8 per 160 km. Dan di bawah ini 8 cm. Ini diganti ke cm. Berarti jadi 160 juta cm. Diganti ya ke cm ya. Jadi 160 juta cm. Berarti hasilnya apa? Hasilnya kenapa bisa 1 dan ini kenapa 2 juta? Sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8 1. 160 juta dibagi 8 2 juta. Coba kalikan ini. 2 juta kali 8 pasti hasilnya 160 juta. Karena ini sama-sama dibagi 8. Ini bagi 8, ini bagi 8, inilah hasilnya. Berarti skala peta itu 1 per atau 1:2 juta. Berarti 1 cm di peta mewakili 2 juta cm yang sebenarnya. Oke, itu materi kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, dibaca bukunya atau boleh japri Bapak di WA atau boleh telepon. Mana yang lebih gampang lah menurutmu. Tapi kalau kau perhatikan dan lihat bukunya sekalian dan putar ulang videonya kalau belum paham. Oke, dan ini tugasmu ya. Tugasmu, tugasmu nanti, tugasmu yang ingat ya. Tugasmu tuliskan 5 unsur peta ya, ingat. Tuliskan 5 unsur peta dan ditulis atau dikerjakan di kolom komentar pada video ini. Nggak perlu tulis di kertas kirim ke Bapak, nggak perlu ya. Tulis di kolom komentar aja 5 unsur video. Kalau nggak ada handphone kawanmu boleh dipinjamkan gitu ya. Dan ingat jangan lupa buat namanya di bawah ya. Buat nama di bawah. Contohnya kan unsur peta 1 judul peta, 2 garis astronomis,
3. Simbol warna. 4. Simbol garis. 5. Orientasi. Baru di bawah tulis namamu, contohnya Aditya atau Nepi dan sebagainya, terserah. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya, yaitu luas Indonesia. Jangan lupa untuk selalu belajar. Ingat, belajar.